Shalom teman-teman semua, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian nonton ini. Asik. Kenapa gue ngomong gini? Karena kita akan tayang di YouTube. Jadi mungkin ada teman-teman dari YouTube juga yang akan nonton ini. Tapi Halo gue YouTube. mau say hi juga buat teman-teman yang udah join live hari ini. Ada di Zoom nih, udah ada berapa orang nih? 16 orang yang udah join. Halo teman-teman Iya, semuanya. halo semuanya. Lama Boleh on cam sekali. kali ya Sal ya? Oh, Itu iya, boleh kali teman-teman on tuh. cam. Asik. Wih, ada DJ nih. Masih di Kasihan. Masih di YouTube can relate. Oh iya. Maaf ya teman-teman yang di YouTube. Masih di Pondok Ranji DJ. Oh bukan. Itu Jordan. Salah dong. Jangan inside jokes dong. Oke. Jadi kakak-kakak, kan kita udah lama nih vakum. Asik. Cleaner. Enggak. Aduh. Kita udah berapa lama sih? Udah 2 minggu kita Hampir sebulan lah. libur. Dengan formasinya Terakhir maksudnya dengan Oh iya, formasi dengan seperti ini formasi udah lama. bertiga Ini udah udah banget. lama. Udah lama banget. Ya 2 tahun lah. Kurang lebih ya. Terakhir kita bahas ada apa dengan cewek, tapi sekarang kita kembali dengan topik yang kita bertiga doang nih. Kita akan Yoi. bahas tentang comparing. Betul. Wah, ini biasanya Serius ya, terjadi serius ya? di kota-kota. kalangan- Asik. Aduh, di kota-kota besar, di mana biasanya di tukang sayur ya. Maksudnya kan di tukang sayur, ibu-ibu, ih tuh lihat anak tetangga. Oh iya. Kan sering banget tuh. Oh iya dibandingin benar-benar. Rumput tetangga lebih hijau daripada rumah kita. Tapi itu bisa juga ya, jadi comparing ternyata. Iya makanya. Bisa Oh iya, dong. gue baru nyadar ya. Iya, tapi kita akan bahas tentang comparing. Pasti teman-teman, nggak tahu sih, tapi mungkin teman-teman pernah mengalami comparing dibandingkan sama teman-teman yang lain, mungkin Iya. dibandingkan sama kakak sendiri atau sama adik sendiri, atau malah kalian yang ngebandingkan orang lain. Nah, itu kita akan bahas hari ini bersama kita bertiga. Nggak ada tamu hari ini. Ada dong. Kamu siapa? Oh, ada tamu ntar tadi. Kejutan nanti. Kejutan. Kalian pasti kaget deh. Oh, iya. Iya. Ya kan Sampai kaget. nggak kaget? Kalian pasti udah. Silakan Dan masuk ke topiknya. Kalau lu pernah nggak di compare? Gua Atau lu yang nge-compare atau sejujurnya kalau gue di compare apa nggak gue lupa, tapi gue terkadang sering nge-compare baik gue nge-compare orang lain dengan orang lain atau bahkan gue nge-compare diri gue sendiri dengan orang lain. jadi lu Tapi- si pelaku compare gitu. Iya. Ya, di antara itu mana yang paling sering? Gue dengan diri gue sendiri. Jadi gue kadang-kadang suka nge-compare, gue sering banget nge-compare diri gue dengan orang lain. Kayak misalnya kenapa ya orang lain tuh misalnya gue sebagai videografer gitu, kenapa orang lain bisa hasil videonya tuh lebih keren, orang lain tuh kok bisa apa ya, hasil foto-fotonya keren banget, sedangkan gue nggak bisa kayak dia. Kenapa ya orang, padahal kita sama-sama nih umurnya sama, kayak umurnya sama-sama 21, udah 2, tapi kenapa dia udah lebih sukses daripada gue? Kok gue kayak nggak bisa sukses kayak dia gitu loh? Kok gue nggak bisa kayak padahal nih kita jalan barengan, startnya bareng, mulainya dari kapan bareng, tapi kok dia bisa lebih jauh lebih tinggi daripada gue. Dan ketika gue compare kayak gitu, itu malah jadi bikin gue apa ya, ngedown gitu loh, kayak gue insecure sama diri gue sendiri. Kadang gue malah ngerasa kayak gue ini kurang apa nih sebenarnya, kurang apa ya. Jadi sehingga gue jarang untuk menghargai apa yang udah gue buat selama ini. Jadi kayak padahal sebenarnya yang gue buat ini bagus, tapi ternyata gue tuh mikirnya kayak kayak selalu kurang Karena lu terlalu gitu. terlalu suka membandingkan pencapaian lu sama Pencapaian orang gua lain. sama Jadi kelihatannya pencapaian- kayak pencapaian lu tuh nggak pernah cukup. Nah iya, nggak pernah cukup, padahal orang lain bilang itu bagus, itu cukup, tapi gue kayak enggak kayak kurang. Nah itu kan kalau gue diri gue sama dengan orang lain. Nah gue tuh juga pernah nge-compare adik gue sendiri, Sela, sama orang lain juga, sama siapapun itu. Kayak misalnya ada hal yang Sela tuh nggak bisa, apapun lah itu, jangan sebut yang enak, dia nggak bisa masak lah pokoknya. Itu gue sebut ya, itu beneran ya, itu gue sebut. Gue juga merasa terhakimi Oh sama iya, kayak oke, gitu. ini betul juga. Iya. Gue bilang, Dek, lu tuh ini dong, lu kan cewek, masak dong, kayak siapa lah itu yang bisa masak, kayak Kak Kiki gitu, bikin nasi goreng enak gitu. Kayak siapapun lah itu, lalu cewek melakukan hal yang cewek sepatutnya cewek lakukan gitu lah. Jangan cuma mesen doang bisanya kayak gitu kan. Tanpa gue sadari itu gue membanding-bandingkan dia dengan orang lain gitu kan. Mungkin maksudnya gue baik gitu loh, kayak ya lu apa kayak masak kayak apa ngapain kayak, tapi terkadang kan mungkin responnya dia juga nggak yang selalu kayak oh iya bagus bang, oh iya nggak selalu kayak gitu juga gitu kan. Kadang-kadang dia malah apaan sih lu bang banding-bandingin diri gue sama orang lain, gue bisanya gini, mungkin orang lain bisa A, gue bisa B gitu loh. Kayak gitu sih. Tapi lu pernah gak sih Dan dalam comparing ini jadinya lu iri sama seseorang?
iri. Kayaknya kalau dalam kasus Sheila bisa dibilang iri nggak ya? Kayak ya mungkin lu karena iri ngelihat Iya. cewek lain bisa masak Bisa nih. masak Terus gitu loh. kayak gue juga pengen dong punya anggota keluarga yang bisa masak. Ah, Jadi iya. lo nge-compare ade lo supaya seperti si cewek ini. Iya, kayak gitu makanya. Jadi karena gue membanding-bandingkan dia dengan yang lain, itu alasannya karena ya gue pengen dong dimasakin juga gitu loh. Kayak gue pengen dong ada orang rumah bisa masak yang enak gitu loh, nggak perlu beli kayak gitu loh. Jadi berujung dengan gue nge-comparein dia dengan orang lain kayak gitu. Berarti sebenarnya akar dari comparing ini tuh adalah iri, iya nggak sih? Bisa Bisa. jadi sih kayak selalu melihat Karena kayak kita menyadari Iya, bahwa iya. Kita atau orang lain yang sekitar kita nggak punya hal ini, jadi kita pengen dong kita punya hal ini juga Iya. dengan cara ya lu jadi dong kayak dia gitu ya nggak sih? Iya. itu kayak one of sisi negatifnya dari comparing gak sih? Kayak misalnya gue tuh kalau comparingnya itu ya seperti mungkin cewek-cewek kalian relate juga kalau liat Instagram kan isinya tuh cakep-cakep bener ya cewek-cewek kayak ngeliat tuh aduh badannya bagus terus mukanya kok mulus gue pengen deh jadi dia gitu-gitu jadi kayak nge-compare diri gue sendiri kayak tuh gue nggak pernah cukup gitu loh apa yang udah gue dapatkan dengan fisik yang udah dikasih sama ngebandingin sama fisik-fisik orang-orang yang ada di Instagram. Ya, Tapi lu sebenarnya pernah ada di maksudnya posisi iri karena lu tidak mendapatkan itu. pernah pasti. Dan apa yang lu lakukan? Waktu itu sebenarnya gue udah pernah share sih di TLR yang waktu itu yang ya udah beberapa ya udah lama lah itu gue cukup pernah melakukan diet yang sangat ketat juga karena gue compare diri gue. Itu bahaya banget ya. Iya, dan itu maksudnya comparingnya gue comparing sama orang-orang di sosial media dan gue di compare sama orang-orang di sekeliling gue jadi kayak comparingnya dari luar dan dari gue Dari sendiri. diri lu sendiri sama jadinya- dari orang lain ya? Emang orang lain kayak gimana, Bi? Kayak lu kayak ini dong, apa kayak gimana? Gue nggak tahu ya, mungkin orang-orang ini keluarga gue ini tuh mereka tuh maksudnya baik gitu untuk gue jaga makan untuk gue hidup sehat gitu-gitu Iya. cuman Cara penyampaiannya cara penyampaiannya kadang menusuk ya? menusuk gitu waktu itu gue di compare-nya tuh gue baru Kamu kayak datang Gal Gadot dong. standarnya ketinggian pak kenapa Gal Gadot gitu Ya udah siapa dong, kayak siapa coba? nggak waktu Emang lu itu liat siapa emangnya di Instagram tuh liat siapa? lihat Jennifer Bahdi. Oh, ya itu ya, itu namanya lu juga ya cut. Iya waktu itu makanya gue di compare tuh bahkan di compare sama nyokap gue sendiri dibilang kayak ih kamu masih muda masa badannya lebih gede daripada mama kamu gitu. Gimana? Aduh, sakit banget. Sakit banget. Maksudnya kayak ya nyokap gue udah ngelahirin 3 anak dan gue yang maksudnya belum melahirkan gitu loh. Oh iya. Jadi kayak dibandinginnya sama ibu sendiri dan Langsung ditunjuk badan gue. Langsung, untung gue pakai baju hitam. Itu biasa langsung ngerasa bersalah tuh kerja. Oh iya ya salah gue langsung. sebenarnya itu salah di gue juga sih karena gue nanggepinnya juga jadiin hal itu negatif banget kayak oh berarti gue jelek nih dengan fisik yang seperti ini dan mungkin standar-standar yang ada di sosial media ini yang harusnya gue capai gitu. Tapi jadinya lu pas dengar itu kayak lu bilang oke lu malah jadi kayak oke gue bakal buktiin Tertantang, nih, iya tertantang atau malah jadi kayak kan beda nih ya tertantang abis lu pengen buktiin itu kan jadinya kayak lu pengen balas dendam atau lu malah mikir kayak oh ini benar, ini positif, harus gue ambil dan harus gue lakukan. Yang Lu gue pilih terima mana? adalah Atau sorry pilihan ketiga lu malah bersyukur sama Tuhan karena Tuhan udah ngasih ya udah ini Bener, lu gue kayak gitu. gini iya atau malah bersyukur. kalau di titik itu gue nanggepinnya secara negatif sih jadi kayak gue mau kurus gue akan Biar balas bisa dendam buktiin. kepada people di luar sana dengan badan gue yang udah kurus akan gue posting di sosial media kalau nih kalian yang udah ngatain gue udah kurus sekarang gitu cuman kalau sekarang gue tuh sudah lebih menerima komplimen yang fisik itu sebagai kayak acuan gue untuk kayak hidup sehat gitu-gitu sih dan gue lebih menerima kondisi gue sekarang yang penting ya udah sehat dulu deh. Jadi bukan diet supaya kurus tapi bukan diet oke maksudnya hidup sehat gitu lah ya. Jadi kan ada tuh orang yang kayak pengen bagus jadi lu harus diet cuma karena pengen bagus doang padahal seharusnya kan diet buat sehat gitu kan bukan buat kurus gitu kan. Karena gue dulu saking gue dietnya gue push sampai gue nggak bisa makan nasi kayak mau makan nasi Muntah ya. dan dari itu kayak tahu tuh. nggak gue harus lebih menerima fisik gue sih daripada gue tidak bisa makan nasi ya orang Asia nggak bisa makan nasi kayak Sedih sih. sedih Hambar. ya tuh. Nah, tapi kalau misalkan gue tuh comparingnya lebih mirip tuh sama ceritanya Daniel tadi. Kalau gue, ini mungkin gue ada 2 cerita sih sebenarnya soal comparing. Jadi kalau dulu pas sekolah pasti mungkin beberapa teman-teman ngalamin juga, tapi kalau gue dulu beberapa kali tuh gue di compare karena
gue tuh adalah orang yang lumayan aktif di sekolah, maksudnya aktif di OSIS, aktif berteman sama sana sini, aktif main juga. Kan jadinya seakan-akan kegiatan gue jadi banyak banget tuh. Nah terus, tapi at the same time gue punya kakak yang nggak kalah aktif juga dari gue, bahkan dia punya kegiatan lebih banyak daripada gue, tapi pencapaian dia tuh bener-bener gila banget. Yang dia tuh terakhir, pokoknya lulusnya dia tuh, dia peringkat 2 di IPS, sementara gue tuh nggak sepintar dia gitu. Bahkan gue pertama kali dapat 10 besar aja tuh di kelas 10, di kelas 1 SMA. Otomatis kan kayak yang gue nggak sepintar kakak gue lah, dan pernah juga dibandingin sama orang tua sendiri, bahkan kayak kamu harusnya tuh bisa kayak kakak tuh udah kegiatannya banyak, aktif sana sini, tapi dia masih bisa keep up sama nilainya, sementara gue nggak bisa. Apalagi pressure-nya lagi setelah kakak gue lulus, dia masuk salah satu universitas yang ya lumayan wah banget. Terus ya gue juga menjadi dapat pressure makin yang kayak kakak aja bisa, masa kamu enggak, kan maksudnya gitu loh, di compare yang jadinya tapi pada saat itu gue meresponnya, gue tidak yang gue jadinya pengen kompetisi sama kakak gue untuk gue bisa ngalahin dia sih, karena gue lebih ke mawas diri aja kalau waktu itu. Mawas diri. Karena gue udah bener-bener si paham gitulah, edukasi si bisa gitu, emang orangnya mungkin gue lebih senang kalau aktif tuh emang aja. gitu banget sih Sal, emang. Oh iya, ini ada urusan iya. personal. Dibawa ke sini dong urusan personal. Kalau gue comparing yang kedua tuh mirip sama lu, dan gue tuh juga suka nge-compare apa yang gue buat, apa yang gue capai di umur gue sekarang umur 21, iya, 21. Tapi gue ngelihat ke kanan kiri gue. Ini juga pernah kita bahas ya, dan di men's meeting kita insecure. Insecure apa tuh namanya, sama apa yang kita buat, apa yang kita udah capai gitu di umur segini. Kayak kadang gue ngelihat teman-teman gue di umur 21, ada yang udah dapat ini, ada yang udah kerja di sini, ada yang udah punya Pencapaian. Iya, pencapaian. Kan lagi hits kan sekarang di Instagram tuh yang kayak 25 tahun udah dapet apa. Oh iya tuh kemarin baru Tapi ini nih, banget. kita di sini seru-seruan ngomongin comparing apalah itu, comparing badan lah, comparing pencapaian. Iya. Tapi sebenarnya Tahu gak sih? mereka tuh tahu gak sih si teman-teman Comparing kita yang tahu. di Zoom ini? Ini kan kita udah ngasih contoh nih, tapi pasti tahu kan? Comparing itu apa sebenarnya? Iya. Oh iya. Gimana? Ada yang mau ngasih contoh? Yang ketiga nggak ada? Jadi kayak comparing tuh ya seperti artinya ya. Comparing itu adalah membandingkan. Jadi biasanya sering banget kita tuh di kehidupan sehari-hari tuh dibandingin sama yang pencapaiannya atau yang dia dapetin tuh lebih daripada kita. Iya nggak sih? Jadi ya apa namanya? Kayak dia dong. Apa namanya? Kamu harusnya bisa nih kayak dia, atau kayak gue harusnya bisa nih kayak dia. Jadi lebih ke membandingkan diri sendiri atau orang lain dengan orang-orang sekitar yang pencapaiannya lebih gitu. Betul sekali. Nah sebelum kita lanjut, ini coba teman-teman kan masih banyak yang off cam nih. Coba teman-teman on cam dulu tuh, kayak Naomi, kayak Maria tuh on cam tuh kalian. Tapi kalau ngomong kayak gitu termasuk comparing nggak? Iya, comparing. Jadi kayak gue mau compare lu untuk seperti yang lain, untuk Meng-compare kalian yang yang masih off cam cam untuk on cam. seperti Naomi. Kita kasih waktu untuk on cam. Tapi ini kasihan ya, yang di YouTube pasti bingung nih. Kok di YouTube ada on cam, apa ada fitur baru? Makanya buat teman-teman yang sekarang nonton di YouTube, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @homeforgen Asik. untuk tahu kapan kita live di living room. Udah biar tutup kita PSO-nya ya? Zoom. Lanjut. Gimana? Ada kita disuruh yang YouTube on cam juga dong. Waduh. Oke. Ketahuan pasti Stanley nih. Pasti Jangan di-compare dong YouTube dengan Zoom. Nah, Itu udah platform yang Fiturnya berbeda. punya kelebihan. kalau Zoom bisa Ini like beda nggak? gitu. Bisa komen, bisa dislike nggak? Nggak bisa. Iya lagi di Zoom nggak bisa dislike kan? Iya, nggak bisa. Ya seperti itulah gambaran comparing. Comparing. YouTube dengan fiturnya dan Zoom dengan fiturnya. Ya, apa? Nah, tapi kalau misalnya tadi Excel dan Daniel udah nyampein comparing menjadi pelaku atau diperlakukan comparing. Kalau gue pernah jadi ibaratnya saksi dari comparing itu. Saksi maksudnya? Gue menyaksikan orang lain di satu circle gue yang compare, ya saling compare sama temennya oke. gitu. Lo apa di situ? Orang ketiga. Oh, wasit. Iya wasit Iya. kayak apa nih ribut-ribut gitu. Siap, gimana? Dulu tuh di kuliah gue, dulu ya, tahun lalu ya di kuliah gue. Gue Dia nggak mau lagi terlihat berasa di tua sini. tuh. Ih, dulu. Dulu. Terus. Ya pokoknya gue tuh dulu kuliahnya desain, dan gue tuh punya satu pertemanan itu ada 6 orang
kita tuh kumpulan orang yang sangat kompetitif dulu. Jadi pernah satu Kompetitifnya dalam hal apa nih? nilai, bukan ke karyanya ya. Jadi tapi apa ke yang nilai. kalian rebutin? Tinggi-tinggian nilai. Jadi kayak Harus pokoknya- juara quark gitu iya, ya, juara pokoknya- quark. Quark. Aduh, umur. Sorry. Ya pokoknya intinya kalau di DKV itu kita tuh kebanyakan Jago-jagoan tuh gambar, bukan jago-jagoan desain. Pasti ini kan apa namanya praktek kan ya pasti. praktek bikin karya gitu, bukan banyak teori. Ya kan? Nah, harusnya kan kita tuh saling mendukung untuk saling bikin karya yang bagus gitu kan. Iya. Tapi kita fokusnya tuh malah beda, fokusnya tuh malah lebih ke tinggi-tinggian nilai. Ya, jadi ini berenam tuh awalnya bagus kayak oh ya kita harus jadi teman yang suportif ya, Iya. saling Kalau lo udah apa-apa bilang aja gue pasti Iya, ada iya. di situ. Nggak, kita harus saling Tanda-tanda toxic tuh kayak gitu tuh. ya, memacu untuk kita bisa dapat nilai tinggi sama-sama. Tapi Iya. pada akhirnya ya jadi kayak kompetisi banget. Dan pernah ada satu kelas, jadi dosennya itu tuh dikenal sama senior-senior itu tuh lumayan centil. Jadi kalau ada cewek cantik itu tuh pasti nilainya bagus, dikenalnya dari senior tuh gitu. Nah, dari kita berenam ini tuh ada satu yang disukain sama dosen gue Dosen lah, ini. kayak anak sayangan gitu, karena dia ya cakep banget gitu. Siapa namanya? Biasanya Nggak nama usah Instagram dicari, ya, cari Instagramnya. Enggak, maksudnya nama Cari. mahasiswanya, nama temen lo. Jangan dong. jangan dong. Biar valid. Biasa. Minta bukti. Terus Udah. lanjut. Dan titiknya tuh pada saat itu emang kompetisinya tuh udah lumayan gak sehat gitu lah, udah mulai saling menjatuhkan gitu-gitu di antara kita berenam. Nah, suatu hari ya si teman gue ini tuh dapet nilainya tuh bagus terus, kayak pokoknya bagus terus, kayak apa-apa tuh walaupun karyanya kurang tuh pasti Apa karyanya? dibagusin. Bikin itu roket dari botol? Oh. Pakai soda, air soda. Tanaman Mohon toge, maaf ya. toge. Toge sih. Dari biji kacang hijau. Masih ada nggak ya praktek kayak gitu sekarang? Ya, lanjut. habis itu akhirnya itu udah UAS gitu, terus nilainya ternyata bagus banget, padahal karyanya nggak begitu bagus. Terus satu temen gue nih emosi, Oh, karena oke. merasa Menurut dia, iya, bagusan kayak- dia sebenarnya karyanya. iya dia emosi, terus kayak pokoknya dia ada keluar omongan, ah lu kan dapet nilai segitu cuma Karena cakep. gara-gara muka lu cantik gitu. Dia ngomong gitu ke teman lu Iya, yang iya, cantik. kalau dibandingin sama karya gue mah bagusan punya gue gitu-gitu. Dan ribut lah di situ. Abis itu muncul lah ngebanding-bandingin. Ah lu kan gini gara-gara gue bantu. Ah gue gini-gini. Ya jadinya nge-compare Dia karyanya, ngomong gini nggak? compare. Lo boleh ngatain gue. Aduh, gitu ya. Tapi lo nggak boleh ngatain karya gue ya, nggak gitu ya? Oh, nggak gitu ya? Oh, nggak. Geli banget. Dan maksudnya ternyata comparing yang awalnya kita cuma compare nilai, compare karya, compare pencapaian, lama-lama tuh jadi sebuah kompetisi yang jadinya berantem gitu, jadinya tuh negatif. Malah menjadikan kompetisi di circle pertemanan lu pas Iya, kuliah itu. Ya? padahal awalnya kayak kita saling nge-compare biar nilai kita sama-sama bagus, tapi lama-lama malah dijadikan sebuah kompetisi gitu, dan akhirnya pas satu nggak terima ya berantem. Nah, udah dengar kan cerita lu, Bi? Nah, sambil kita lanjut, mungkin teman-teman di sini ada yang mau buka pertanyaan, kita buka sesi pertanyaan. Nanti tulis aja di chat, nanti boleh chat siapa? Chat ke everyone lah boleh nanti. Nanti akan kita jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, salah sendiri, susah pertanyaan. Mungkin contohnya misalnya kayak pernah nggak sih kayak ngebandingin sesuatu kayak misalnya Ruby nih ngebandingin comparing diri dia sama siapa tadi? Jennifer Bahdim, ya itu ya Jessica Melki yang ada di sini dong. Jessica Melki Sorry siapa? untuk Jessica Melki yang ada Itu di contohnya mungkin teman-teman pernah comparing diri sendiri sama siapa gitu, boleh cerita atau mau Iya. tanya juga boleh, itu boleh apa enggak sebenarnya kayak gitu. Lanjut Sel, apa sekarang? Nah kita lanjut mungkin kita belajar kali ya. Maksudnya dari comparing ini kan tadi kita bahas sisi negatifnya. Kalau misalkan gue tangkap dari 3 cerita kita, coba turunin. Kayak gitu. Emang dicontekan ya? Lupa. Enggak. Si comparing ini tuh mempunyai dampak-dampak yang memang jadinya kayak negatif atau bahasa Seakan-akan anak sekarang negatif kali mungkin. toxic ke Toxic, kitanya iya, gitu. iya. Karena once kita udah nge-compare diri kita sama diri yang lain, kayak kadang tuh kita jadi nggak sadar gitu sama diri kita. Kadang apa yang kita punya, potensi kita tuh jadi ketutup banget. Karena kita tuh udah nggak bersyukur gitu sama apa yang kita punya kan. Nah terus kadang si comparing ini membuat kita tuh juga jadi membuat iri sama yang lain. Betul. Sama tadi yang terakhir gue sih nangkepnya si comparing ini tuh bisa menjadi
secara nggak sadar bahkan bisa menjadi kompetisi gitu. Kayak kadang kita berusaha untuk menjadi orang tuh gini, misalkan gue nge-compare diri gue sama lu dan lu bikin video bagus banget, terus gue nge-compare, wah editan video gue belum sebagus dia nih, gue pengen gue bikin video yang bagus buat ngalahin lu doang. Iya, padahal Jadi sebenarnya kompetisi bukan buat diri gua di situ sendiri. kan, Iya. bukan di situ, bukan di video. Dan bahkan kayak nggak ada esensinya gitu, gue ngalahin lu terus apa kan udah. Buang-buang waktu aja jadi. Cuma iya, makanya. happy gara-gara menang doang gak sih? Karena ngerasa menang. Nah tapi kalau dari sisi positifnya apa menurut kalian kalau comparing nih? Menurut gue, comparing itu akan selalu ada, apalagi maksudnya di field pekerjaan gue sekarang. Iya. Comparing itu akan selalu ada gitu, dimanapun lu berada, dan itu nggak akan stop. Cuman gimana caranya kita menangkap comparing ini jadi sesuatu yang positif. Kayak misalnya contoh, atasan gue tuh sering banget kayak upload nggak ngirim-ngirim ke grup gitu karya-karya desain yang bagus gitu. Bisa nih kayak gini. Bisa dong nanti event selanjutnya desainnya sekeren ini gitu-gitu. Itu kan termasuk comparing. Cuman gimana kita sebagai tim tuh nangkepnya tuh, oh berarti desainnya emang harus di-upgrade. Oh berarti untuk event selanjutnya harus lebih keren daripada event sebelumnya. Dan itu akan jadi pertumbuhan yang bagus buat kita sebenarnya kalau kita nangkep comparing itu secara positif. Nah, betul juga. Karena apalagi kita kan yang bidang kita kan di bidang kreatif gitu kan, yang pasti lu akan belajar dari mana, lu cari referensi sebanyak mungkin gitu kan untuk bikin karya selanjutnya. Bagaimana lu menanggapi kasarannya mungkin evaluasi lu menanggapi input dari orang lain. Itu jangan jadiin kayak ya berarti selama ini gue kurang dong, bukan seperti itu, tapi malah jelek, ngerasa kurang. Iya, bukan jadi merasa kurang, tapi malah jadi kayak mau belajar. Oh berarti nextnya gue harus kayak gini nih. Bukan berarti lu nyontek, bukan berarti lu sama ngerjainnya, tapi ya standarnya dinaikin gitu loh. Karena kan pasti bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman juga, lu harus ada hasil yang beda gitu dong. Nggak mungkin lu udah 3 tahun 5 tahun di bidang itu hasilnya segitu aja, nggak mungkin dong. Jadi mau nggak mau kita harus compare itu untuk jadi belajar, untuk jadi naikin level kita gitu loh. Jadi comparing to learn gitu loh, jadi kita sekarang belajar gitu loh dari itu semua jadi hal yang baik gitu loh buat kita gitu. Comparing to learn. Iya, sebenarnya pada awalnya comparing itu memang akan sakit sih untuk diterima, Wah apalagi iya, betul. Apalagi kalau yang nyampein agak yang keras nyablak ya. gitu kan, kayak tipikal orang-orang yang lu kayak dia dong, karyanya to udah the point bagus banget lo. gitu. Iya, To the point. kayak gitu-gitu kan pasti akan nyablak, tapi sebenarnya yang membedakan comparing ini akan menjadi sesuatu yang positif atau negatif, menurut gue itu respon orang-orangnya sih. Maksudnya respon kita-kitanya gitu, Yang kayak apakah di-compare kan. kayak apakah kita dengan comparing yang misalkan lu nge-compare gue, dan apakah dengan lu nge-compare gue tuh menjadi orang yang oh iya ya, berarti gue harus belajar nih untuk bisa ada di level yang segini, atau gue malah ya udahlah, gue udah emang orangnya segini dan nggak bisa apa-apa gitu. Nah tapi kalau menurut kalian kan tadi kita lumayan ngebahas hal di kerjaan nih. Kalau misalkan kalian, misalkan ada yang nanya nih, Kak gimana kalau misalkan gue di-compare nilai sama teman-teman gue, gimana menurut kalian? Di-compare nilai. Nilai pas sekolah. Kalau nilai kan pasti emang siapa sih yang mau nilai bagus? Tapi kan tanpa lu di-comparein pasti lu juga harus mau belajar gitu loh. Jadi ya nggak ada yang mau nilai jelek dong, nggak ada yang nggak mau naik kelas dong, nggak ada yang nggak mau dapet nilai merah dong. Pasti kalau dia masih sekolah nih, mungkin lu nge-compare diri lu dengan yang ranking 1. Lu nggak harus jadi ranking 1 untuk lu jadi bagus gitu loh. Tapi setidaknya ya dengan lu tidak mendapatkan nilai yang jelek gitu, dengan lu tidak mendapatkan hasil yang buruk, ya itu udah cukup gitu loh. Bukan berarti lu kayak ya gue cuma bisa segini, gue cuma bisa ranking 10, gue cuma bisa ranking 20. Ya tapi setidaknya lu tidak lu udah melakukan yang terbaik dari diri ya lu. betul, udah sudah melakukan yang terbaik versi lu. Hasilnya kayak gimana ya pasti nanti akan ada hasilnya lah kayak gitu. Tapi salah satu alasan ya kalau untuk anak-anak sekolah, kalau di compare misalnya orang tua tuh biasanya kan suka nuntut anaknya untuk nilai bagus kan. Dan gue tuh pernah di titik kayak ya aku kan nggak pinter di akademis, jadi ya nggak apa-apa. Padahal pernah ranking 1 ya? Pernah, tapi ya ini kejadiannya sebelum ranking 1. Lu ranking 1? Pernah dong. Keren. Gak nyangka kan? Gak nyangka. Gue juga gak nyangka. Terus Iya tadi pertanyaan. Oh iya tadi. enggak, seringkali tuh kita mikirnya kayak ya aku kan nggak pinter di akademis, jadi it's okay kalau aku nilainya tuh jelek gitu. Iya. Tapi ini seperti apa yang gue pikirin nih sebenarnya pas SMA. Nah tapi kan kita juga nggak bisa memungkiri kalau kita harus
bisa melewati sisi akademis itu nggak sih? Iya, Kayak lu- tanggung jawab itu nggak sih? Iya, itu Iya, masuk tanggung jawab tanggung juga jawab. benar, setuju sih gue. Jadi kayak ya walaupun lu di compare untuk nilai bagus, ya seenggaknya lu berusaha dulu supaya ya lu bisa pass nih sekolah gitu loh, ya kan? Jadi kayak sebenarnya untuk nge-compare kita sebagai, misalkan gue nge-compare nilai gue sama orang yang juara 1, itu salah apa enggak? Misalkan nilai gue peringkat 18, let's say, terus gue Iya. nge-compare, kok nilai gue nggak sebagus yang juara 1 sih? Motivasi gue kan berarti gue pengen sebagus yang ranking 1 nih. Apakah itu salah atau nggak menurut kalian? Berarti kan motivasi gue untuk ngalahin dia yang paling Iya. atas. Salah apa enggak? Sebenarnya salah sih. Gue rasa salah kalau misalnya lu Motivasinya motivasi untuk mengalahkan dia. sering Iya. satu. Tapi Berarti kalau kalau motivasi gue untuk mendapatkan nilai yang bagus dan mengerti pelajarannya, itu bagus. Itu bagus. itu Lu benar nggak- berarti. ya, misalnya dari ranking 14, lu motivasi dari orang teman lu ranking 1. Ya lu naik ranking aja itu udah bagus gitu loh. Berarti lu udah termotivasi untuk belajar. Nggak cuma di ranking situ aja, tapi lu nggak perlu sampai ranking 1 untuk menunjukkan kalau lu tuh udah belajar gitu loh. Oh, Be- berarti intinya itu adalah comparing yang positif itu adalah saat lu menemukan sisi yang upgrade dari diri lu. Iya, ya nggak sih? dan ada hasilnya Ya lu kan? emang hasilnya Iya. lu naik gitu loh. Karena kalau lu nggak, misal kayak tadi nilai sama ranking, kalau misalnya lu tidak mendapatkan sebuah upgrade di diri lu, cuma upgrade-nya cuma nilai supaya teman lu kalah, ya menurut gue Balik lagi ke motivasinya poin udah pertama negatif. ya? Iya. Karena poin Nanti- yang di negatif tadi itu malah menjadi kompetisi doang kan? Iya, jadi Betul. kompetisi. Nanti kalau abis ranking 1, lu belum puas, ada ranking 1 seangkatan. Satu seangkatan, satu Indonesia. Itu kan jadi salah gitu loh. Terus apa yang mau lu capai dari itu semua? Duh, serius banget ya. Berarti dalam nge-compare kita juga harus tahu dong esensinya apa ya? Iya. Aduh, atau Udah kita langsung- langsung panggilkan saja bintang tamunya yang udah ditunggu-tunggu dengan teman-teman kita. Langsung pakarnya kali ya. Boleh. Pakarnya. Oke, silakan. Silakan kakaknya. Silakan Kak Ivan menanggapi tentang comparing. Kita akan dengar pastor message dulu. Ya, Buset dah, kaget. hasil message. Yang lain dong, mungkin masih ada yang mau sharing. Coba Karunia. Karunia. Leo dong, Leo. Coba Le. Ayo, Karunia sharing dong. Pernah nggak di-compare? Ayo Kak Karunia. Karunia. Ayo. Ayo kasih karunia. Guys, sebenarnya orangnya ada di sini tapi lagi deg-degan tuh. Lagi Dari deg-degan tadi karena ngomong. tiba-tiba. Ya Dari udah. tadi ngomong jangan macam-macam, jangan Masuk macam-macam. frame dong. Ayo masuk frame, Le. Ayo, Ayo Le. sini. Ayo, gitu orangnya. Lu pasti sering di-compare deh. Coba deh. Kita nggak lanjut nih Le, kita nggak lanjut kalau ngomong kita. Ya, tinggal dulu dong. Ayo cerita dong. Asik. Nih, bawa Boleh. mic sendiri. Ayo, Le. Ini nih. Cerita, Le. Nggak Sini, Le. usah, oh, nggak usah. Ke sini sih. Situ, Le. Situ. Muat nggak? Enggak muat dong. Muat ya. Lu, Lu geser sini, Bi. Le. Nih, tuh. Lo nggak gue Berubah, berdiri Le. deh, lu duduk situ, Le. Nih gue duduk sini. Nah, Nih. jauh Aduh, sudah ribet ya. Eh, Mau duduk. Duduk situ. udah cerita aja bentaran, Le. Nggak usah duduk. Mungkin mau cerita kali ya dulu. Gue tuh pernah di compare-nya tuh waktu awal-awal pelayanan sih, pelayanan musik gitu kan. Teman-teman juga tahu gue pelayanan musik. Waktu itu kan gue juga masih SMA kelas 1, kelas 2 ya. Maksudnya di antara teman-teman pemusik yang lain tuh junior lah gitu. Maksudnya masih apa ya? Baru belajar juga. Terus jujur waktu itu pernah di compare sama apa? Ya sama yang lebih dewasa. Le, lu main kayak itu dong. Waktu jadi gue kan main bass juga, main keyboard juga. Main keyboard tadi tuh bilang, Le, lu mainnya gini dong, kayak Bang Hen dong, kayak gini dong, kayak ini dong gitu. Terus pas main bass juga, Le, lu ini dong main bassnya gini dong, kayak si Kak Oscar dong, gini dong. Itu gua pressure banget sih. Karena waktu itu emang Youth kan pemusiknya juga dikit banget, GC juga waktu itu musik dikit banget. Jadi kayak di push gitu tuh nggak enak gitulah pokoknya. Tapi kayak apa ya sempet bahkan gue sempet juga kayak jadi nggak suka sama orang itu karena yang ngomper gue ini main bass sama main keyboard ini Namanya siapa tuh, Kak? orangnya sama gitu. jangan disebut. Dia adalah Jadi gosip. jangan nggak ada juga udah nggak di antara kita juga tapi masih ada orangnya Ini Le, gitu.
Tapi itu bener sih, maksudnya dari situ gue bener-bener belajar buat kayak ya gue harus develop diri gue gitu. Gue juga kan ini kan apalagi ini konteksnya gue memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya otomatis gue nggak peduli mau itu ini kameranya gue kemana sih ini. Gue dari tadi ngeliatin yang itu juga. Iya. Berarti respon lu positif dong, Le, dari situ. Awalnya negatif dulu? Pasti awalnya negatif dulu, karena itu respon kayak apa sih, respon refleks gitu loh. Lu bilang gini kayak, lu aja mainnya masih di bawah respon gue. awal gimana? gitu, iya kayak Wes. Sombong. apa? respon awal pasti gitu tuh. Cuma Negatif dulu ya? lama-lama ngebentuk diri gue sih. Jadi ya gue tau lah, apalagi ini konteksnya gue pengen melayani Tuhan kayak kalau gue mikirin itu jadi apa ya? Mikirin itu jadi kesel, emosi, malah itu nggak bikin gue maju gitu. Jadi lu bersyukur kan gue ngomong waktu itu di situ. Bukan gua. Jadi ya jadi teman-teman kalau Daniel ngomong kan ada lagi. Udah gitu aja sih guys. Oke, thank you Thank you, Kaleo. Masih mau in frame dia. Panas langsung di sini. Langsung anyep. Iya, langsung aja. Lanjut ke Ivan, sikat ke Ivan. Oke. Coba buat Daniel sama Excel. Gue mau nanya nih, boleh dong? Nih. Kenapa jadi kita yang ditanya lagi? Lagi sidang, lagi Kayak sidang. kemarin briefing kayak gini. Boleh Kak. Briefingnya kayak gini. Coba, kalau misalnya nih, ini jujur ya, jawabnya jujur. Harus jujur. Kalau enggak, pokoknya nggak boleh. Yaudah, pokoknya harus jujur. Gue mau ngomong tapi ntar nggak enak. Excel, kalau gue bilang nih sama Bang Dan nih di depan umum, tiba-tiba gue gini. Lihat nih, kayak Excel dong. Excel tuh lebih bagus loh daripada Daniel. Tapi ngomongnya depan umum. Kira-kira Bang Dan, bete nggak? Di posisi sekarang Kak, apa dulu? Iya, soal aman. Coba. Oke, posisi sekarang dong. Oke. Mungkin awalnya ini dulu sih Kak, agak kesel dulu, tapi lama-kelamaan ya santai. Jadi kayak belajar gitu loh. Oh, jadi Lama-lama makin kesel. pada akhirnya akan menerima Kak. Pada akhirnya akan menerima dan akan apa ya, evaluasi diri lah dan akan berkembang gitu sih Kak. Oh gitu. Oh, delay. Yakin evaluasi diri. Hah? Gile. Enggak lanjut. Suara gue aman? Aman. Lanjut Kak. Iya. Yakin evaluasi atau malah mikirin gimana ya caranya gue udah gak mau terlibat lagi ya di sini udah males. Enggak. Bohong, Nggak kemarin akan- lu gitu. Apaan? Jadi Kagak ada. Jadi berantem. Gue mikir jadi gue jadi mikir ya. Enggak Kak. Enggak sampai mikirin Oke. kayak akan keluar gitu, enggak sih Kak. Yang Enggak, lain oke aja oke. keluar. Iya. Gini, teman-teman, gue tahu keadaannya kalau kayak Excel sama Bang Dan gitu ya. Di compare di depan umum, gini, gue pernah satu kali terjadi di ibadah host itu lagi baru-baru mulainya onsite, terus gue nge-WL di situ dan pokoknya gue pelayanan lah ya, gue pelayanan terus tiba-tiba petinggi kita salah seseorang petinggi kita, dia bilang kalau aduh ibadahnya nggak enak ya gitu, ibadahnya nggak asik ya gitu, pokoknya nggak jebol ya gitu, tapi ngomongnya di depan umum, yang artinya minggu depannya digantikanlah sama seseorang, dan seseorangnya itu worship leader juga, dan akhirnya tau nggak digantiinnya dalam beberapa minggu tim itu terus gitu ya. Nah, gue bener kayak Bang Dan tadi, dia bilang gini, sedikit aja ada rasa kayak aduh gua kenapa ya, apa gue nggak layak ya, atau gue nggak bisa ya gitu ya. Nah, sedikit ada, tapi lama-lama jadi mikir. Nah, yang bikin gue mikir adalah gini, kenapa gue mesti bandingin diri gue sama dia gitu. Walaupun dia lebih hebat, tapi poin positifnya yang gue ambil adalah ini kan pelayanan, nangkap ya? Di bidang ini, di bidang pelayanan, di area ini adalah area pelayanan. Jadi gue ngambil positifnya, ngambil pembelajarannya adalah kenapa gue mesti bandingin. Tapi memang langkah awal itu gue sempat bete.
udah dikata-katain di depan umum, bukan kata-katanya sih ya, di ya pokoknya bikin grup lah di depan umum, satu pokoknya gede banget deh dalam kapasitas banyak pengerja gitu, dan malu, dan sampai beberapa orang datang dengan makin bawa beban. Semangat ya bro, semangat ya Kak Ivan ya, tetap semangat ya, udahlah pokoknya tetap pelayan Toxic Tuhan. tuh, Kak, toxic. Gue kenapa gitu dikiranya, kenapa? Toxic. Ya? Lanjut. Oh toxic, bener. Iya salah satunya kan termasuk lu kemarin itu ya. Kena lagi. Oh, enggak. Semuanya pusat Aku kan di timnya Kak Ivan. Enggak. Bercanda. Daniel gak gitu kok dulu. Sekarang nah, jadi waktu itu gue langsung ngambil positifnya. Ya udah ini pelayanan. Artinya gue belajar. Ternyata waktu gue waktu gue bandingin diri gue dengan orang lain, ya gue harusnya belajar. Nah ini kan nggak gitu harusnya. Masa gue mesti bandingin sama orang lain? Enggak dong. Ya udah akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah diam aja. Kalau nggak dijadwal ya sudah. Kalau dijadwal ya udah gitu. Jadi sama-sama ya udah aja intinya. Karena ini pelayanan gitu loh. Nah terus teman-teman dengerin baik-baik ya malam hari ini. Gue pengen nambahin dan pengen kasih sesuatu buat kalian gini. Kadang hidup kita nih, hidup lo semua itu dipanas-panasin sama yang namanya comparing yang terjadi di hidup lo. Lu merasa lu semua harus jadi seperti apa yang dikatakan orang. Lu merasa lu harus menjadi, misalnya gini, lu kapan nih, gue mau bilang kapan nikah jadi yang salah. Lu kapan punya pacar gitu ya, harus jalan-jalan. Gak boleh juga, dari itu lagi gue. Lu kapan dong ranking 1, misalnya kayak tadi ya. Atau gak gue bilang sama Ruby, Bi, lu kapan jadi kayak, siapa tadi? Jessica, siapa? Jessica Itulah ya, Bahdim itulah. Gue gak tau. Irfan Badim, Irfan Badim. Lu kapan jadi kayak dia? Ya, lu kapan jadi kayak dia gitu. Terus gue bilang lagi sama Excel, ayo dong jadi kayak Irfan Bahdim dong, keren tahu badannya, ganteng, jago main bola gitu ya. Lu kayak jadi kena satu hal yang memaksa diri lu harus jadi seperti itu. Omongan-omongan orang akhirnya membuat lu jadi panas dan akhirnya lu maksa. Nah, lu merasa hidup lu harus kalahin mereka. Minimal lu jadi ngerasa negatifnya lu harus menjadi seperti mereka. Mereka yang dibandingkan dengan lu. Nah, itu udah salah. Dan itu lu udah kena yang namanya ya anggaplah ya misalnya kayak lu lagi dipengaruhin ya lu udah kena tuh. Masa sih gua gak mau kalah tuh. Nah, itu udah masuk ke sini. Nah, begitu udah masuk, jadinya lu paksa diri lu melakukan apa yang bukan menjadi porsinya kalian. Sela sebagai worship leader. Terus gue bilang gini, Sela, kalau WL tuh harus kayak Darlene. Kalau WL tuh ya coba deh bisa jadi kayak Darlene. Terus tiba-tiba gara-gara gue ngomong kayak gitu, dia punya mindset kalau nge-WL itu bagusnya seperti Darlene. Dia akan berusaha kejar terus dan akhirnya esensinya jadi kalah. Esensinya jadi bilang gini, gue tuh harus lebih bagus dari Darlene. Kalau enggak, gue kalah. Nah, lu akan paksa diri lu. Nah, teman-teman semua, kalau begitu lu di-compare dengan orang lain, dengan profesi yang lain, ingat baik-baik, jangan sampai itu ngeracunin diri lu. Karena lu harus menjadi orang yang sesuai dengan porsi yang Tuhan kasih buat kalian semua. Kenapa lu harus sukses sekarang? Kenapa Sela harus jadi WL seperti Darlene besok? Kenapa harus jadi seperti Darlene minggu depan? Kenapa Excel perusahaannya harus jadi berkembang pesat besok? Kenapa Bang Dan harus punya kerjaan dan sukses untuk bulan depan? Kenapa jadi ditentuin oleh kita yang kena compare dari orang lain? Ngerti gak sih? Bang Dan lu udah umur segini, udah lulus kuliah, kok lu belum kerja sih? Teman-teman lu udah pada ini nih gitu. Nah terus apakah Bang Dan jadi gak buat apa-apa? Enggak kan? Bang Dan nyari kerja, Bang Dan juga terus, dia freelance-nya jalan terus gitu loh. Cuma mungkin orang lain, dia sudah menetap di kantor dan segalanya lah terlihat tanda kutip mapan gitu. Nah tapi buat Bang Dan, dia tetap freelance-nya jalan. Dan yang artinya kenapa? Kenapa gua besok harus jadi orang yang kerja di kantor juga?
Kenapa kalau emang Tuhan mau kasih di 3 bulan lagi, ya udah. Kenapa gue harus kejar besok gitu? Nah, balik lagi ya. Kenapa Sela harus jadi Darlen di minggu besok? Itu nggak perlu dikejar. Yang perlu lu kejar adalah kapasitas lo, porsi lo sendiri yang harus lo naikin. Kenapa lo merasa harus menjadi orang yang paling hebat? Karena lu kepengen lebih hebat dari yang lain. Kalau lu kepengen jadi orang hebat, boleh. Lu kepengen jadi orang yang punya kualitas tinggi, boleh. Tapi kalau lu kepengen lebih hebat dari yang lain, itu udah salah motivasinya. Tadi bagus tuh yang dijawab sama siapa, Excel apa Ruby itu ya, yang soal kalau lu pengen jadi ranking 1, pengen ngalahin temen lu dan lu jadi belajar mati-matian, itu salah apa enggak? Motivasinya untuk menjadi juara itu tidak salah, udah pasti itu tidak salah. Tapi kalau motivasinya untuk ngalahin temen doang, sampai ke depannya, sampai lu gede nanti, lu nggak akan punya mental menjadi apa? Nggak punya mental untuk upgrade diri lu sendiri. Lu akan punya mental kompetisi terus dengan lingkungan lu. Dan gue yakinkan itu nggak bagus. Mau sampai kerja sekalipun, sampai kerja nih ya, lu akan punya mental kompetisi. Gue harus lebih bagus dari dia, gue cari muka. Lama-lama lu akan punya negatif, kayak gue harus aduin dia ngomong apa, gue harus aduin. Intinya gara-gara lu punya mental pengen kalahin orang dari saat ini, nantinya lu akan jadi orang yang kompetisi terus sampai di kantor gitu. Nah, sampai nanti satu saat, ya sorry ya, maksudnya ini gue bahas soal suami istri, soal ya pokoknya soal hubungan. Sampai suatu saat nanti kalian akan berhubungan dan punya suami atau punya istri, dan kalian akan membuat diri kalian kompetisi dengan yang lain. Ah, gue lebih baik tuh dari dia. Ah, gue lebih baik tuh dari cewek ini. Ah, gue lebih ini, gue lebih ini. Akhirnya kayak jadi menunjukkan diri lu tuh lebih baik dari orang lain. Padahal lu cuma cukup sibuk cintai pasangan lo gitu loh. Ngerti ya teman-teman semua? Lu gak perlu buktiin. Lu gak perlu buktikan ke siapapun kalau kalian itu lebih hebat dan bisa melakukan. Lu gak perlu coba buktikan. Cukup lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Sekali lagi, gak perlu buktikan ke siapapun kalau lu lebih hebat dan bisa melakukan. Begitu lu direndahkan, lu akan gini kan, gue bisa, wah bisa gitu. Nah, lu gak perlu buktikan dan paksa diri lu. Yang cukup lakukan adalah, yang cukup kalian harus lakukan adalah lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Begitu kalian lakukan yang terbaik dengan diri kalian, porsinya kalian, gue yakin banget orang lain akan ngelihat kalian tuh ya terbaik. Orang lain akan ngeliat gini, wah si Aca nih keren banget ya. Padahal dia cuma gini, gue cuma pengen lakukan yang terbaik kok. Ya apa contohnya? Maaf ya, maksudnya kayak misalnya dia baca Mazmur dengan pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya gue bisa bahasa Inggris, dan gue pengen lakukan ini semaksimal gue, kan gue bisa. Gue akan lakukan ini, apalagi buat Tuhan gitu. Dia lakukan ini nih, dia lakukan ini. Nah, padahal sebenarnya kalau kita mau bandingin sama di luar, teman-teman pasti udah ngerti gini. Biasa aja tahu, apalagi di luar negeri. Ngomong Mazmur pakai bahasa Inggris kan udah biasa ya. Ngerti gak sih? Tapi ada satu yang muncul dari dirinya Aca begitu dia ngomong dengan, karena dia pengen kasih yang maksimal. Orang lain akan ngeliat ini, wah Aca ngasih yang terbaik nih, keren banget nih gitu. Nah, sedangkan coba gue suruh nih, Sela, kamu nanti baca Mazmur pakai bahasa Inggris ya. Mau nggak Sel? Mau ya? Kalau mau oke, Ki, boleh langsung dijadwal. Jebakan banget. Hah? Kenapa sih? Oh ya, oke. Nah, ayat dari gua sebagai penutup 2 Korintus 10 ayat 12. Gini, dengerin baik-baik teman-teman. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang mengujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka. Ulang sekali lagi yang ayat yang B-nya, yang 12B-nya. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri.
alangkah bodohnya mereka. Nah, teman-teman, mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Artinya kalau begitu kalian lagi di-compare dengan orang lain, lu jangan ukur itu pakai pikiran lu. Kalau pakai pikiran lu nggak akan habis, lu akan kalah. Manusia akan tetap terus cari. Kalau kompetisi ya, manusia akan tetap terus cari siapa yang bisa gue kalahin. Padahal cuma sesimpel gini, gue harus sibuk upgrade diri gue. Udah gitu loh. Oke, contohnya adalah gini. Begitu kalian ujian, gimana caranya kalian untuk kalahin teman kalian? Pasti lakukannya apa? Belajar. Belajar adalah salah satu step, bukan salah satu step. Ya. Untuk area sekolah ini adalah satu-satunya jalan supaya kalian bisa upgrade diri kalian lebih baik. Belajar. Bukannya cari kelemahannya teman lu. Bener gak? Misalnya Excel sama Daniel satu kelas gitu kan. Terus begitu lu pengen ujian nih, apa lu sibuk cari kelemahan dia? Misalnya dia gampang mimisan nih, gua ketok aja palanya pas lagi ujian gitu kan. Terus pas dia mimisan, dia gak ujian tuh, dia gak dapet nilai gitu kan. Apa lu pusing mikirin itu? Enggak. Yang lu pusing adalah gini, gue mesti belajar, gue mesti yakin sama diri gue sendiri. Nah, secara gak langsung lu tuh upgrade. Secara gak langsung tuh lagi belajar sendiri gitu loh. Nah itu oke. Lu harus lakukan itu. Jadi intinya, jangan ukur diri kalian sendiri dengan pikiran kalian sendiri. Gak bakal ada habisnya, percaya deh sama gue. Contoh deh, tiba-tiba Daniel gue bandingin sama Beril Kumah gue. Nanti ya Beril Kumah tahu siapa ya? Stand up komedi ya. Nah, teman-teman, bukan nih, sorry. Kalian tahu Beril Kumah gue ya, pemain bass terkenal, yang jago banget. Terus gue bandingin sama Daniel. Daniel pas ngeliat gitu langsung panas. Gue mesti bisa jadi kayak Beril Kumahua gitu. Gue mesti bisa jago mainnya kayak dia gitu ya. Ya, yang dia lakukan apa? Racunin berinya? Atau? Belajar. Latihan. Belajar kan? Yoi. Sesimpel itu doang. Jadi kalau dia pakai pikirannya dia adalah gini. Yalah, manusia juga makan nasi kan, sama-sama makan nasi kok, udah tenang aja, Berry bisa kalah. Minggu depan, Berry akan jadi nomor 2, basis nomor 2 di Indonesia. Yang pertama gue. Kenapa mesti minggu depan itu pertanyaannya, ngerti gak sih? Kenapa mesti minggu depan, lo gak usah paksa diri lo deh. Ternyata porsinya si Daniel itu bukan di bass. Ternyata porsinya Daniel itu udah main keyboard sambil khotbah. Iya kan? Bisa jadi loh. Cobain aja Nil, kayak Zevanya kemarin kan bagus. Mungkin itu potensi lu yang sesungguhnya dan Iya, boleh dicoba iya. ya. Nah, Gak usah. Gak usah. Betul. Iya, coba. Oke, Sela jangan lupa baca Mazmur pakai bahasa Inggris ya. Oke, Ki, Disuruh. jadwal Ki. Oke teman-teman, terakhir banget pesan dari gua sebelum tutup. Gue pengen doa buat kalian ya, boleh ya teman-teman semua ya. Mungkin ini tutup teler yang ada doanya dari gue sekali ini ya, mohon maaf. Gue pengen kalian sadar diri kalian itu adalah ciptaan yang terbaik, versinya kalian sendiri. Jadi gak ada tuh, Ivan tuh ciptaan terbaik, lebih baik daripada Sela. Enggak ada. Semua sama, Tuhan ciptakan Ivan, Tuhan ciptakan Evelyn, Vian, diciptakan semuanya masing-masing dengan sangat amat terbaik. Nah, gue percaya semuanya kalian diciptakan dengan hal yang sama. Beneran, gak ada yang kurang, gak ada yang Moses tuh lebih kurang daripada Kiki, gak ada. Tuhan ciptakan itu semua pasti sangat terbaik. Pasti terbaik. Nah, jadi jangan paksa diri lu untuk melakukan apa yang bukan porsi lu. Oke, teman-teman boleh sharing sama kakak-kakaknya semua, sama Dar tuh, siapa namanya? Daniel, Axel, Ruby. Boleh sharing sama mereka, sama Kasela, sama siapa lagi di sini? Sama Aca gitu ya. Boleh sharing sama mereka semua. Sharing apa? Kak, kira-kira gue tuh kalau lagi kayak gini maksa nggak sih? Potensi gue di sini gimana? Misalnya Daniel nih, Kak, tapi menurut gue tuh emang udah menjadi seorang pemain bass ya. Apa gimana ya? Ya, kita akan bantu kalian untuk kalian bisa totalitas dan maksimal.
dengan apa yang kalian punya. Gua dan teman-teman di sini bukan dukun yang akhirnya pas lu tanya kayak gitu dan akhirnya gue jawab gini. Enggak. Kayaknya Daniel nih buka usaha ayam. Dia baru sukses The kalau Besto buka usaha Kak, ayam. The Besto. Nyebut merek. Besto. Besto lagi, udah enak lagi. Ya. Nah, teman-teman ngerti ya? Jadi diri kalian sendiri, lakukan porsi kalian dengan sangat terbaik. Lakukan yang terbaik yang kalian bisa lakukan. Yang ngerti kasih jempol. Yuk semuanya doa sebentar yuk. Sebentar ya, sebelum dar tutup kita doa dulu sebentar ya. Makasih ya Tuhan Yesus buat malam hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati setiap kami malam hari ini ya Tuhan. Tuhan jamah setiap kami malam hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan menciptakan kami semua dengan porsi yang sangat amat bahkan yang terbaik yang Tuhan ciptakan. Tuhan gak pernah ciptakan kami setengah-setengah. Tuhan gak pernah ciptakan kami belum selesai. Tuhan ciptakan kami semuanya dengan amat sangat terbaik. Malam hari ini ya Tuhan Yesus, hamba-Mu mohon Tuhan dari tempat ini, hamba-Mu berdoa buat mereka semua ya Tuhan. Tuhan lawat mereka, biar talenta-talenta yang Tuhan kasih buat mereka semua, biar diri mereka, biar percaya dirinya mereka boleh terus tumbuh. Tuhan, mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang selalu membandingkan mereka dengan orang yang lain. Bahkan mungkin di rumahnya mereka dibanding-bandingkan oleh orang tuanya. Tuhan Yesus, kuatkan kami, jamah kami, biar kami ngerti kalau hidup kami ini semua dalam genggaman tangan-Nya Tuhan. Tuhan Yesus selalu cukup buat kami. Kami gak pernah akan kekurangan apapun itu. Dan malam hari ini Tuhan, hamba berdoa buat semuanya, buat Daniel, Axel, Ruby, buat Sela, buat Aca, buat Moses, buat Kiki, buat Evelyn, Maria, Vian, Jaka, Leo, buat Dilan, buat Naomi, semua yang ada di tempat ini, semua yang hadir di Zoom ini Tuhan. Jamah kami, jangan buat kami drop ya Tuhan. Begitu kami dibandingkan dengan orang-orang yang lebih baik, begitu kami melihat kami itu sebenarnya kalah, Tuhan kuatkan kami, upgrade diri kami, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu bawa kami naik dan bukan turun. Bahkan Tuhan tidak biarkan kami tetap untuk stuck. Kami percaya Tuhan Yesus tetap bawa kami maju dan bukan diam di tempat. Tuhan, terima kasih banyak buat malam hari ini ya Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan dengan maksimal kapasitas kami, porsi kami untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Berkati semua yang bertugas di host Tuhan Yesus, siapapun itu Tuhan yang bertugas di host malam hari ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan urapi mereka, Tuhan berikan hikmat-Mu buat mereka semua ya Tuhan. Mereka akan terus upgrade hidup mereka setiap hari. Tuhan bawa terus mereka naik dan bukan turun. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami janji Tuhan, apa yang Tuhan berikan saat ini, malam hari ini dan dalam hidup kami, semuanya untuk kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Thank you, Kak Thank you, Ivan. Kak Ivan. Oke, sebelum kita Lanjut tutup, Dar, silakan. mungkin kita mau kasih pengumuman dulu kali ya. Iya, apa Oke. tuh? Apa? Apa coba? Apa pengumumannya? Apa pengumumannya? Bingung. Iya, apa? Lebih. Nah, pengumuman pertama dulu untuk nggak usah pengumuman pertama ya. Mungkin teman-teman tadi masuk Zoom-nya telat atau mungkin udah pas akhir-akhir baru join. Tenang aja, Sabtu ini TLR ini akan ditayangin lagi di YouTube jam 5 sore. Jadi Iya. bisa nonton dari awal lagi. Cakep. Silakan, Terus Daniel. ada apa lagi? Apa lagi? Oke, sekarang hari Rabu, besok hari Kamis nggak ada. Jumat teman-teman jangan lupa ikut call. Coba di sini yang udah pada ikut call angkat tangan. Asik. Yang udah ikut call? Cool. Kalau nggak ikut, Kalau yang nggak ikut apa artinya so? Ruby. Jangan lupa ikut call. Jumat ada call di wilayah masing-masing. Sabtu ada Pexel. tadi kan udah Sabtu disebut. Oh ya, udah. Sabtu udah. Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu teman-teman yang udah boleh ibadah onsite ataupun yang teman-teman belum boleh. Oke, yang Gimana udah sih? dulu, yang udah dulu. Teman-teman yang udah boleh ibadah onsite, jangan lupa daftar di www.gbihost. Ya nggak sih? Ya, Host ya? gbihost.com. Oke, itu. Bisa registrasi untuk ibadah onsite. Ada 3 ibadah. Jadi dibuka belum Kak? Atau dibuka belum? Apa? Udah. Oh, udah dibuka, boleh, sudah Ada boleh. yang jam 8, ada yang jam 10.30 dan ada yang jam 1 siang. Kalian bisa pilih. Tapi teman-teman pastikan teman-teman dalam kondisi yang sehat Ya, ya. betul. Jangan yang Itu lagi yang pertama. sakit.
karena kasihan yang ada di sini. Dan dibolehin sama orang tuanya Iya, itu untuk yang paling keluar penting. rumah. Jangan kabur. Aku mau ibadah onsite. Mau ngerjain tugas kok ya tapi. Nah, tapi kalau misalnya nggak boleh nih, nggak boleh keluar rumah. Iya, masih Akan ada ibadah online. Ibadah Oke. online juga. Ya Ibadah nanti masih link ada. Zoom-nya akan di-share juga. Ada Iya. ibadah online di YouTube dan juga ada ibadah by Online Zoom. di YouTube. Ya. Tadi yang pertama deh. Yang pertama dulu sebutin apa sih? Onsite, abis Ya. itu Kan ada YouTube. Oke, kita sudahi perdebatan hari ini. sendiri. Jangan lupa buat teman-teman untuk apa ya? Untuk follow Instagram kita di @home4gen dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Home4Generation untuk update-update kegiatan apa yang kita lakukan ke depannya. Betul. Oke, sebelum Betul kita sekali. tutup, mungkin kita foto bareng dulu kali ya. Foto bareng. Foto bareng sekarang, bukan foto bareng dulu. Iya, sorry. Sama Benumerang. Apa tuh Evelyn ibadah online di Itu dia Zoom dan ngulangin YouTube. terima kasih ya sudah Terima kasih, dibantu Evelyn. menyampaikan pengumuman yang kita sendiri ribet. Yuk, foto. Coba yang belum on cam bisa on cam dulu. Karunia, atau Jaka, ada yang emoji. Dilan Siapa ya? Dilan Talia, itu Maria foto apa beneran Maria sih? Beneran itu. Oke, foto. Dia udah Beneran siap-siap Dan, foto. parah banget tuh Dan. Gimana? Oh ya, ulang dong, hitung dong. Moses Morris. Masker yuk. Boleh serius Morris. Ini nggak ada yang mau ikutan. Vandra, Roy di situ, kita di situ mau foto. Ya udah. Nanti kita tempel aja. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you Thank you. semuanya. Teman-teman you. semuanya yang udah stay tune dan Thank you. sampai jumpa di TLR berikutnya. Bye-bye. Bye. 14 orang yang setia. 2, 1. Yuk, nggak usah di itu. Boleh dipencet. Boleh langsung aja.